Dalam pekat gelapnya tengah malam, ketika seluruh istana terbungkus dalam sunyi yang menekan dada, Camilla melangkah perlahan menuju sebuah lemari kayu tua. Di sanalah Charles menyimpan benda-benda peninggalan Diana, kenangan seorang wanita yang telah lama tiada. Namun cintanya masih berdenyut di setiap sudut istana. Tangannya yang bergetar menyentuh sebuah kalung mutiara. Permata itu berkilau lembut di bawah cahaya lampu temaram, seolah masih membawa bisikan cinta yang dulu pernah mengikat Charles dan Diana. Bagi Camilla, itu bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol kekuatan yang selama ini tidak pernah ia genggam sepenuhnya. Namun nasib berbalik tajam. Dalam momen tamak itu Charles sendiri muncul. Matanya membara, wajahnya pucat karena amarah yang tak lagi bisa ia kendalikan. Suaranya menggema, bagaikan guntur yang meretakkan pilar istana. Dalam ledakan murka yang tak terbendung, Charles menjatuhkan vonis yang tak pernah dibayangkan dunia. Malam itu juga, ia memerintahkan pengusiran Camilla dari Buckingham. Gelar ratu yang selama ini ia sandang, dicabut, direnggut, dihancurkan. Dengan 2 anak dari pernikahan sebelumnya, Tom dan Laura, Camilla meninggalkan istana dalam kehinaan yang tak terucapkan. Gerbang besi raksasa tertutup di belakang mereka dengan dentuman nyaring, seolah-olah menelan habis seluruh ambisi keluarga Camilla untuk selamanya. Namun jauh dari sorotan lampu istana, di Wiltshire yang kelam, Camilla tidak runtuh. Ia tidak menangis. Yang ia pelihara hanyalah kebencian, bara dendam yang kian membesar. Di tangannya tersimpan rahasia-rahasia hitam tentang Charles. Dari dana rahasia senilai 50 juta pound sterling hingga pertemuan gelap dengan para miliarder asing. Dengan bantuan Tom dan Laura, perlahan ia mulai membocorkan potongan demi potongan, menyalakan api amarah publik, dan mengguncang monarki Inggris ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaannya kini, dapatkah William, sang pewaris yang memikul kehormatan dinasti, menghentikan badai ini sebelum segalanya hancur? Ataukah Camilla, dengan api dendam yang menyala, justru akan menyeret seluruh keluarga Windsor ke dalam jurang kehancuran? Dan ketika rahasia terakhir akhirnya terungkap, akankah gerbang Buckingham terbuka kembali untuk sang pengkhianat? Atau justru tertutup selamanya dalam sunyi tragis dari sebuah monarki yang retak? Pada malam terakhir bulan Agustus tahun 2025, Buckingham Palace berdiri dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada langkah tergesa para pengawal. Tidak ada bisikan penasihat di lorong-lorong marmer. Hanya angin yang menyusup lewat jendela tinggi, menggoyangkan tirai beludru merah yang berat, seakan membawa firasat buruk. Dalam kesunyian itu, sosok Camilla bergerak seorang diri. Suara sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer, ritmis, seperti dentang takdir yang mendekat. Ia menyusuri koridor panjang yang seakan tak berujung, setiap langkah adalah badai dalam hatinya. Kerinduan yang resah, obsesi yang tak bisa dijelaskan. Selama ini Camilla tahu, Charles menyembunyikan kenangan yang terikat pada Diana. Barang-barang yang ia sebut relik kenangan, yang tak pernah diperlihatkan pada siapapun. Bagi Camilla, itu bukan sekadar peninggalan. Itu adalah kunci kekuasaan. Mereka adalah hantu masa lalu, bayangan tak kasat mata yang terus melekat pada dirinya. Setiap langkah yang diambil Camilla di dalam istana ini, seakan selalu tertutupi, dibandingkan, bahkan diperkecil oleh warisan agung seorang perempuan yang telah tiada, Diana. Jauh di lubuk hatinya, Camilla percaya. Hanya dengan memiliki benda-benda kenangan itu, ia dapat menyatakan kemenangan yang sejati. Hanya dengan menggenggam sisa-sisa peninggalan Diana, ia merasa bisa benar-benar merebut seluruh hati Charles. Sekaligus menancapkan dirinya sebagai satu-satunya ratu dalam garis monarki ini. Langkah Camilla terhenti di depan sebuah pintu kayu berukir rumit. Pintu yang tak lain adalah jalan menuju ruang pribadi Charles. Namun dari celahnya remang cahaya mengintip, namun ruangan itu kosong. Charles telah pergi menghadiri sebuah pertemuan rahasia, dan Camilla tahu, inilah kesempatan langka yang selama ini ia tunggu. Perlahan ia mendorong pintu itu terbuka. Aroma kayu ek bercampur kulit tua memenuhi udara, berat, pekat, seakan menyimpan ribuan rahasia. Di dalam ruangan, setiap benda tersusun rapi, nyaris beku dalam keheningan. Degup jantung Camilla semakin keras saat matanya menancap pada sebuah lemari kayu besar di sisi ruangan. Ukiran klasik berlari di sepanjang sisinya, bagaikan mantra bisu dari kutukan yang tak pernah selesai. Dengan jemari bergetar, ia meraba kunci munggil yang telah lama ia sembunyikan di laci meja riasnya sendiri. Satu putaran, dan kunci itu menyerah di tangannya. Pintu lemari terbuka, dan di sana, berkilau redup di bawah cahaya, tergeletak sebuah kalung mutiara tua. Perhiasan yang pernah diberikan Charles kepada Diana pada masa-masa awal pernikahan mereka. Kalung itu bukan sekadar hiasan, melainkan simbol cinta, kenangan, dan luka yang tak pernah sembuh dalam hati Camilla. Tangannya gemetar ketika menyentuh butiran mutiara itu. Tatapannya menyala, antara cemburu dan hasrat. Diana, engkau sudah tiada, tapi semua orang masih bersujud pada kenanganmu. Sedangkan aku hidup. Aku ada di sini,
Jika kalung ini menjadi milikku, tak seorang pun akan berani menyebut namamu lagi. Bisikan itu menelusup ke dalam dirinya, memaksa Camilla mengangkat kalung itu, menempelkannya ke lehernya sendiri, dan menerap bayangannya di cermin lemari. Untuk sekejap mata, ia membayangkan dirinya dalam gaun megah, melangkah di bawah gemerlap lampu kristal, dengan kalung Diana berkilau di dadanya. Ia membayangkan masa lalu terhapus, dan hanya namanya yang terukir abadi sebagai ikon tunggal. Namun ilusi itu pecah seketika. Sebuah suara keras meledak di belakangnya. Pintu ruangan terbanting terbuka. Charles berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat di bawah cahaya kekuningan, matanya membelalak ngeri. Sebuah rahasia yang tak pernah seharusnya terlihat kini terkuak di depan mata. Charles berdiri membeku. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat udara di ruangan itu membeku bersama dirinya. Wajahnya perlahan berubah dari keterkejutan menjadi murka yang menyala-nyala. Kau? Suaranya bergetar berat, seolah tertahan di kerongkongan. Bagaimana mungkin kau berani menyentuh kenangan Diana? Kalung mutiara itu terlepas dari tangan Camilla, jatuh menghantam lantai batu, menimbulkan bunyi keras yang memecah keheningan. Wajah Camilla seketika memucat, namun dalam sepersekian detik ia mencoba mengumpulkan sisa-sisa ketegarannya. Charles, aku hanya ingin menyimpan sesuatu darinya. Aku ini istrimu, ucapnya dengan nada memaksa. Aku berhak, Diana sudah tiada. Dia hanyalah masa lalu. Mengapa kau masih terpaku pada benda-benda itu? Charles melangkah maju, menunduk dan memungut kalung itu. Tangannya bergetar, namun tatapan matanya menyala, seperti bara api yang tak bisa dipadamkan. Masa lalu itu adalah kehormatan, sebuah memori dari perempuan yang dihormati seluruh bangsa ini. Siapa dirimu hingga berani menyentuhnya? Kau bukan hanya menodai nama Diana, kau menghina aku dan menghina seluruh monarki ini. Camilla berusaha mempertahankan nada angkuhnya, tetapi jauh di lubuk hati, ketakutan mulai mencengkeram. Engkau bicara begitu. Tapi bukankah dulu engkau berjanji padaku? Engkau berkata akulah satu-satunya. Akulah yang kau pilih, yang kau cintai. Lalu mengapa aku tidak boleh menyentuh apa yang dulu miliknya? Katakan padaku, Charles, apa yang kau takutkan? Apakah engkau takut bahwa bahkan dalam kematian Diana tetap lebih kuat dariku? Amarah Charles meledak. Wajahnya memerah, matanya berkilat seperti bara neraka. Cukup, Camilla. Aku sudah terlalu lama menahan diri. Engkau ambisius, egois, tak pernah merasa cukup, dan kini engkau berani mencemarkan memori Diana di dalam istana ini, di hadapanku. Engkau tidak lagi pantas berada di sini. Suara Charles menggelegar, bergema ke setiap sudut ruangan. Ia berbalik menatap pintu dan berteriak lantang, "Pengawal!" Derap langkah tergesa terdengar. Dua pengawal muncul di ambang pintu. Wajah mereka terperangah melihat kekacauan yang terbentang di depan mata. Charles mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah Camilla. Suaranya kini dingin, setajam baja, bahwa dia keluar dari Buckingham malam ini juga. Tidak perlu ada formalitas apapun, jeritan Camilla pecah. Tangannya meronta, air mata bercucuran, namun suaranya dipenuhi amarah yang getir. Charles, kau akan menyesali ini. Kau tak bisa membuangku begitu saja. Aku telah mengorbankan segalanya untukmu. Aku bertahan dari setiap tatapan hina, setiap ejekan, hanya demi berada di sisimu. Dan sekarang kau singkirkan aku hanya karena seuntai perhiasan tua? No, Charles tak bergeming. Ia membelakangi Camilla, menggenggam kalung itu seakan memegang sepotong jiwa yang tak tergantikan. Pengawal maju, mencengkeram lengan Camilla, menyeretnya keluar dengan paksa. Tangis dan teriakannya menggema di lorong istana. Perlahan menghilang di telan malam, dan Charles berdiri sendiri. Matanya menatap kosong pada kalung yang erat dalam genggamannya. Seolah di dalam butiran mutiara itu, tersimpan suara seorang perempuan, suara yang lebih hidup daripada apapun yang kini tersisa di sekitarnya. Suara langkah sepatu hak tinggi Camilla menggema di koridor, berpadu dengan pekikan amarahnya yang menghantui istana yang baru saja terlelap. Di luar, hujan mengguyur deras, angin liar menerpa tirai melalui kaca jendela yang terbuka sedikit. Camilla digiring menuruni tangga megah, sebuah koper kecil dilempar terburu-buru menyusulnya. Isinya tercecer di atas lantai batu yang kini basah oleh hujan malam. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tatapan matanya menyala dengan api dendam, seakan ingin menorehkan setiap batu bata, setiap jendela Buckingham, jauh ke dalam ingatannya, bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai sasaran pembalasan. Pintu gerbang besi raksasa tertutup di belakangnya. Suara logamnya keras, dingin, bagaikan vonis tak terampuni. Dalam cahaya lampu yang redup, di bawah hujan yang tak kunjung reda, Camilla berdiri terpaku hanya sejenak, sebelum akhirnya menyeret koper itu dan melangkah pergi. Tubuhnya perlahan hilang di telan gelap malam London. Malam itu bukan sekadar akhir dari masa kejayaannya sebagai permaisuri. Itu adalah awal dari sebuah babak baru. Babak yang ditulis dengan kebencian. Dari Wiltshire, tanah tempat ia kelak bersembunyi dalam kesendirian, retakan pertama akan mulai muncul. Bocoran informasi kecil, namun cukup untuk membuka tirai perang yang tak pernah dibayangkan oleh keluarga Windsor.
langit London masih menyimpan cahaya keemasan musim panas yang perlahan memudar. Namun, di hati publik, getaran halus sebuah ledakan mulai terasa. Sebuah artikel singkat muncul di Global Herald, media daring yang kerap diremehkan, tetapi diam-diam memiliki pengaruh besar di kalangan orang dalam. Judulnya tajam, menohok menusuk langsung ke jantung monarki, Raja Charles dan pertemuan rahasia dengan seorang miliarder Timur Tengah, uang atau kekuasaan. Artikel itu merujuk pada sebuah peristiwa bertahun-tahun silam, saat Charles, yang kala itu masih bergelar Pangeran Wales diketahui, mengadakan pertemuan pribadi dengan seorang miliarder asal Dubai di sebuah hotel mewah di Jenewa. Pertemuan itu berlangsung tanpa penasihat kerajaan, tanpa perwakilan pemerintah. Digambarkan sebagai pertemuan off the record, dibungkus rapat oleh misteri. Sumber anonim yang dikutip mengungkapkan bahwa Charles menerima sumbangan amal bernilai jutaan pound untuk mendukung proyek budaya keluarga kerajaan. Namun, tak ada catatan publik mengenai jumlah itu. Foto buram yang menyertainya menambah bara rasa penasaran. Charles tampak turun dari sebuah Rolls-Royce di depan hotel, berjalan di samping seorang pria berjubah tradisional Timur Tengah, dan di wheelchair, dalam sebuah rumah bangsawan kuno yang terselubung kabut pagi, Camilla duduk sendirian di meja sarapan. Artikel itu terbentang di hadapannya, setiap kalimat bagai bilah pisau tajam yang telah ia asah selama berbulan-bulan. Senyum tipis mengembang di bibir Camilla, bukan senyum bahagia, melainkan kepuasan dingin seorang perempuan yang baru saja melepaskan pukulan pertama. Inilah serpihan awal dari rencana balas dendamnya, sebuah kebocoran informasi yang disalurkan melalui Tom, yang diam-diam menghubungi Marcus Reed, seorang jurnalis lepas yang dulu diusir dari istana karena tulisan-tulisan anti kerajaannya. Camilla menyesap teh chamomil hangat, aromanya lembut, namun tak mampu mengusir hawa dingin yang merasuk jauh ke dalam jiwanya. Tatapannya tertuju keluar jendela, ke taman yang gersang di mana dahan-dahan pohon patah diterpa angin akhir musim panas. Ini baru permulaan, bisiknya. Suaranya menyatu dengan siulan angin yang menyelinap lewat celah jendela, bagaikan kutukan yang lahir dari kegelapan. Dan badai opini publik pun meledak lebih cepat daripada yang ia perhitungkan. Di media, pandangan yang saling bertentangan bertubrukan bagai ombak menggila. Sebagian menyerukan penyelidikan independen terhadap keuangan kerajaan, dengan komentar pedas, jika Charles benar menerima uang kotor, maka ia tak berbeda dari seorang politisi busuk. Namun, sebagian lain membela sang raja, menyebutnya hanya sebagai kampanye fitnah dari musuh-musuh yang bersembunyi di balik bayangan. Di jagat maya, sebuah unggahan dari akun dengan puluhan ribu pengikut berbunyi, monarki Inggris kini berubah menjadi lelucon. Ungkap kebenarannya, disertai meme yang menggambarkan Charles membawa koper berisi uang tunai di samping sebuah yacht mewah. Unggahan itu dibagikan ulang puluhan ribu kali, mengobarkan amarah sekaligus rasa ingin tahu publik. Tak butuh waktu lama, surat kabar besar seperti The Times dan The Guardian ikut menyorot, menambahkan analisis tajam tentang retakan baru dalam kredibilitas monarki. Bahkan BBC News yang biasanya berhati-hati, memuat artikel bernada waspada, mempertanyakan transparansi aktivitas diplomasi kerajaan. Dari luar negeri, majalah Der Spiegel di Jerman mulai menggali lebih dalam, menyiratkan bahwa Charles mungkin bukan satu-satunya anggota kerajaan yang terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan gelap. Di depan gerbang Buckingham, kelompok-kelompok kecil demonstran bermunculan. Mereka mengangkat spanduk bertuliskan, "Ungkap kebenaran dan monarki bukan perusahaan pribadi." Sentimen publik mendidih, tekanan menekan istana bagaikan awan hitam yang menandai datangnya badai. Di Wiltshire, Camilla memantau setiap perkembangan melalui layar. Setiap komentar yang menghujat Charles, setiap artikel yang mempertanyakan dirinya, bagai tetesan madu manis yang dituangkan ke dalam jiwa yang penuh dendam. Namun, Camilla tak membiarkan emosinya menguasai. Itu tahu, permainan baru saja dimulai. Ini hanyalah sebuah ujian. Sebuah batu kecil yang dilemparkan ke danau untuk melihat sejauh mana riaknya menyebar. Rahasia yang lebih besar, seperti dana rahasia sebesar 50 juta pound dari Royal Heritage Fund, atau surat tulisan tangan Charles yang meragukan kemampuan William, disimpan rapat-rapat sebagai kartu truf, menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan. Camilla tahu, bertindak terlalu cepat hanya akan meruntuhkan seluruh rencana. Kesabaran, ia selalu mengingatkan dirinya, adalah senjata paling tajam seorang pendendam. Sementara itu, di Buckingham Palace, suasana menegang, seakan-akan dinding marmer tua ikut bergetar. Charles mengadakan rapat darurat di sebuah ruang konferensi terpencil di sayap barat istana. Cahaya lampu gantung kuno berkilauan, tetapi tak mampu mengusir rasa sesak yang menghimpit udara. Yang hadir adalah para penasihat senior, kepala komunikasi kerajaan, serta beberapa pejabat pemerintah terdekat. William dan Anne duduk di sana dengan wajah tegang, seolah bersiap menghadapi sebuah pertempuran tak kasat mata. Di atas meja tergeletak cetakan artikel Global Herald, bersanding dengan analisis tim komunikasi tentang penyebaran skandal itu.
Charles duduk di ujung meja, kedua tangannya terkepal erat, wajahnya yang letih memperlihatkan campuran kecemasan dan amarah. Siapa yang ada di balik ini? Suaranya rendah, namun tajam bak bila pedang. Pertemuan itu terjadi lebih dari 1 dekade lalu. Tak seorang pun di luar lingkaran terdekatku yang tahu. Bagaimana bisa sampai ke pers? Para penasihat saling berpandangan, namun tak ada yang berani menjawab lebih dulu. Akhirnya, Sir Edward Langley, penasihat keuangan yang telah lama setia, membuka suara dengan nada bergetar. Paduka, kami menelusuri asal artikel tersebut. Global Herald menerima informasi dari Marcus Reed, jurnalis lepas yang pernah dilarang masuk istana karena tulisannya yang menyerang kerajaan. Namun jika kami belum menemukan siapa yang memasok informasi itu kepada Reed. Kesunyian menyelimuti ruangan. Charles terdiam, matanya menelusuri setiap wajah seakan mencari tanda pengkhianatan. Lalu, tiba-tiba, bagaikan kilatan petir yang membelah pikirannya, ia mengucapkan satu nama. Camilla. Nama itu meluncur dari bibirnya bagaikan sebuah kutukan, membuat semua orang yang hadir terperanjat. William segera menoleh, matanya membelalak. Ayah, apakah kau benar-benar yakin? Apakah kau pikir dia berani? Celas yang tadi. Charles tidak langsung menjawab. Tangannya justru semakin mencengkeram sandaran kursi, buku-buku jarinya memutih, sementara matanya menatap kosong jauh ke depan. Seakan bayangan pengkhianatan itu benar-benar mulai mengambil wujud. Suara Charles terdengar berat, seolah keluar dari kedalaman dadanya. Ia tahu terlalu banyak. Tors ucapnya perlahan, kata-kata itu menggema seperti palu godam yang jatuh di tengah keheningan. Pertemuan seperti ini, ia selalu berada di sisiku saat itu. Namun aku butuh bukti. Sekejap kemudian ia mengeluarkan perintah tegas. Tim keamanan kerajaan ditugaskan meneliti kembali semua dokumen lama yang berkaitan dengan rapat-rapat diplomatik, serta memantau setiap saluran media untuk mencegah kebocoran berikutnya. Namun saat Charles menoleh pada William, sorot matanya berubah, bercampur antara kepercayaan dan keresahan yang sulit disembunyikan. Putraku, aku butuh kau yang menyelidikinya sendiri. Jika Camilla benar-benar berada di balik ini, kaulah yang akan menemukannya. Tak seorang pun di ruangan ini memahami dirinya sebaik dirimu. William mengangguk, matanya berkilat oleh tekad yang kokoh. Namun jauh di dalam dirinya ada gelombang gelisah yang perlahan merambat. Ia sadar, Camilla bukan hanya seorang perempuan yang telah tersingkir dari lingkar kekuasaan. Ia adalah lawan berbahaya dengan otak setajam pisau dan dendam yang terus menyala. Jika benar Camilla berada di balik kebocoran ini, William tahu, ini hanyalah permulaan dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Tanpa membuang waktu, William segera bergerak. Ia mengumpulkan kelompok kecil dari orang-orang yang paling ia percayai dalam tim keamanan kerajaan. Mereka yang pernah bekerja bersamanya dalam proyek amal, tanpa jejak keterkaitan dengan Camilla. Pertemuan rahasia itu digelar di ruang pribadi William di Clarence House. Tidak ada satupun penasihat Charles yang diundang. Suasana tegang menyelimuti hingga suara William yang rendah namun mantap memecah udara. Jika benar Camilla ada di balik semua ini, kita harus bertindak cepat. Sebelum ia melepaskan sesuatu yang lebih berbahaya, ia memahami sepenuhnya. Hanya Camilla yang mungkin mengetahui rincian pertemuan rahasia Charles. Sebab bertahun-tahun lamanya ia selalu berada di sisi sang raja, terlibat dalam diskusi-diskusi tersembunyi, bahkan terkadang menjadi penghubung dengan mitra asing. Ingatan itu kembali terputar dalam benak William, sosok Camilla yang hadir dalam ruang rapat tertutup, tatapannya setajam belati, tangannya tak pernah berhenti mencatat setiap detail, seakan selalu menyiapkan catatan-catatan itu untuk hari kelak, hari yang kini mungkin telah tiba. Ia tak pernah ceroboh, bisik William, lirih namun bergetar oleh kewaspadaan, segala yang ia lakukan selalu punya tujuan. Maka dengan penuh kerahasiaan, William mengirim tim penyelidik ke Wiltshire. Perintahnya jelas, awasi setiap gerakan Camilla, panggilan, pesan, bahkan siapapun yang datang ke kediamannya, tanpa sedikit pun memancing kecurigaan. Di saat bersamaan, ia mengaktifkan kembali jaringan lamanya di dunia media, memerintahkan mereka menelusuri setiap langkah Marcus Reed, jurnalis yang menjadi pintu masuk dari skandal ini. Kini, babak baru dimulai. Bayangan permainan licik Camilla semakin nyata, dan William tahu, sekali ia masuk ke dalam pusaran ini, tak ada jalan untuk kembali. Suara William terdengar dingin, setajam baja yang terhunus di ruang hening. Cari tahu siapa yang ia temui. Telusuri dari mana uang itu mengalir. Perintahnya tak terbantahkan. Beberapa hari kemudian, laporan pertama masuk. Tim menyebutkan bahwa Camilla jarang meninggalkan kediamannya di Wiltshire. Namun Tom Parker Bowles dan Laura Lopez kerap datang berkunjung. Bagi William, hal ini bukan kejutan. Nggak tahu, Camilla tak akan pernah bergerak seorang diri. Namun satu laporan lain membuatnya berhenti bernapas sejenak. Seorang pakar teknologi menemukan jejak komunikasi mencurigakan. Sejumlah surel terenkripsi terkirim dari alamat IP di Wiltshire menuju akun milik Marcus Reed. Kontennya memang tak dapat diuraikan, tapi bagi William,
Kepastian itu sudah jelas. Camilla sedang berhubungan langsung dengan pers malam itu, di Clarence House. Hanya cahaya lampu meja yang menerangi tumpukan berkas di hadapan William. Saat matanya mulai lelah, sebuah pesan baru dari tim investigasi masuk. Ada lampiran foto. Gambar itu diambil dari kejauhan, di sebuah kafe kecil di pinggiran Wilshire. Terlihat Camilla dan Laura duduk berhadapan dengan Marcus Reed, pria paruh baya berambut kelabu, mengenakan mantel abu-abu. Dalam genggamannya, Camilla menyerahkan sebuah amplop coklat. Tatapannya dingin, namun penuh keyakinan, seperti seseorang yang memegang kendali atas dunia. Di sisi lain, Laura tampak gelisah. Pandangannya berulang kali menyapu ruangan, seakan takut ketahuan. William menggenggam ponselnya erat, darahnya berdegup kencang hingga terasa di pelipis. Inilah bukti pertama yang tak bisa dibantah. Camilla bukan hanya dalang di balik kebocoran. Ia sedang bekerja sama secara aktif dengan pers untuk merobek kredibilitas monarki. Segera ia menghubungi tim, suaranya tenang namun penuh ketegasan. Tingkatkan pengawasan. Jangan sampai ia tahu kita mengawasinya. Ia jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Pandangan William kembali menatap foto itu. Matanya menyala, campuran antara amarah dan tekad. Ia tahu Camilla baru saja melepaskan fragmen. Pertama membangkitkan badai yang siap menenggelamkan kehormatan keluarga kerajaan. Namun William tak akan membiarkannya melangkah lebih jauh. Pertarungan, ini bukan lagi sekadar mempertahankan martabat monarki. Ini adalah konfrontasi pribadi antara sang pangeran dan perempuan yang dulu pernah menjadi ibu tirinya. Satu pihak menenun kekacauan dari balik bayangan, sementara pihak lain bersiap menyalakan perlawanan di terang benderang. Di Buckingham Palace, ketegangan semakin pekat. Setelah setiap dinding marmernya kini merembeskan rahasia yang tak lagi bisa dipendam. William menggenggam foto buram itu erat. Potret Camilla dan Laura duduk berhadapan dengan Marcus Reed di sebuah kafe kecil di pinggiran Wiltshire. Meskipun diambil dari kejauhan, gambar itu adalah bukti nyata. Mantan ibu tirinya bukan lagi sekadar bayang-bayang masa lalu. Dengan tatapan sedingin es, Camilla menyerahkan sebuah amplop coklat, sementara Laura, meski gelisah, tetap duduk di sisinya. Kini, keduanya bukan sekadar figur dalam gosip usang. Mereka adalah pusat badai yang tengah tumbuh, badai yang mengancam menelan kredibilitas monarki Inggris. Di Clarence House, William duduk di balik meja kayu bersejarahnya. Cahaya lampu meja menyorot wajahnya, memperlihatkan perpaduan amarah dan tekad. Ia tahu ini baru permulaan. Dan bila ia tak bergerak cepat, Camilla akan melepaskan pukulan-pukulan yang jauh lebih mematikan. Namun William tidak berhenti pada foto itu. Ia segera memerintahkan tim investigasi memperluas penyelidikan. Fokus dialihkan pada Tom Parker Bowles dan Laura Lopez, dua anak Camilla yang tampaknya telah menjadi sekutu kunci dalam rencana busuk ini. Dengan dukungan seorang pakar teknologi, mantan anggota MI5, tim mulai menelusuri transaksi keuangan serta komunikasi elektronik keluarga Camilla. Hanya dalam hitungan hari, sebuah temuan mengejutkan muncul. Tom kedapatan melakukan transfer sebesar 50.000 pound sterling ke sebuah rekening di Amerika Serikat milik The National Star, tabloid terkenal yang kerap menelanjangi skandal para selebritas. Uang itu dialirkan melalui perusahaan cangkang di London yang terdaftar atas nama seorang teman lama Tom. Namun, jejak digital tak bisa berbohong, semua kembali mengarah ke komputer pribadinya. Membaca laporan itu, William mengepalkan tangannya, matanya menyala oleh api kemarahan. Mereka sedang memainkan permainan besar, gumamnya lirih, suaranya bergema di ruang hening. Dan Tom adalah bidak kuncinya. Tak berhenti di sana, William memerintahkan pakar keuangan timnya menelusuri lebih dalam. Hasilnya membuat napasnya tercekat. Terbuka sebuah lubang keuangan raksasa yang melibatkan Royal Charity, fund dana amal kerajaan yang dulu sepenuhnya berada di bawah kendali Camilla pada puncak kekuasaannya, menurut catatan yang berhasil digali dari arsip istana. Antara tahun 2020 hingga 2023, Camilla menyetujui penarikan dana senilai total 50 juta pound sterling. Semua didokumentasikan sebagai diplomatic expenses dan hadiah bagi mitra internasional. Tidak muncul terkadang satu pun faktur resmi atau laporan rinci yang diajukan untuk membuktikan penggunaan dana tersebut secara sah. Dan kini, lubang itu menganga, menunggu untuk menelan bukan hanya reputasi Camilla, melainkan mungkin seluruh nama baik monarki Inggris. Cahaya redup bulan menembus kaca jendela ruang kerja Clarence House ketika William menatap tumpukan dokumen di hadapannya. Tanda tangan Charles tertera jelas di beberapa lembar, seolah memberi restu pada pengeluaran dana yang meragukan itu. Meski kecil, setiap goresan pena ayahnya terasa seperti belati yang menusuk kepercayaannya sendiri. Bagaimana mungkin ayah membiarkan ini terjadi? Bagaimana mungkin beliau menutup mata hanya demi menghindari skandal? Batin William, matanya meredup dalam kekecewaan yang berat. Namun ia cepat meraih kembali ketegasannya. Ia tahu, dokumen inilah senjata utama yang Camilla persiapkan sejak lama. Peluru yang diarahkan langsung ke jantung monarki. Malam itu, William memutar nomor aman,
menghubungi satu-satunya anggota keluarga yang ia percaya sepenuhnya, Putri Anne. Suara rendahnya terdengar tegas di ujung sambungan. "Anne, kau harus mendengar ini." Dalam napas panjang yang berat, ia memaparkan segalanya. Foto Camilla bersama Laura dan Marcus Reed, transfer mencurigakan Tom ke The National Star, hingga penarikan 50 juta pound sterling dari Royal Charity Fund yang tak pernah dipertanggungjawabkan. Anne terdiam lama, hanya desahan napasnya yang terdengar. Namun William bisa merasakan ketegangannya merambat lewat hening. Hingga akhirnya, suara Anne pecah, tajam tanpa keraguan. Hanya Camilla yang bisa meninggalkan celah sebesar itu. Dia bukan sekadar cerdas, dia berbahaya. Jika kita tak menghentikannya sekarang, dia akan menghancurkan segala yang telah kita bangun. Anne terhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih dalam. "William, kau harus bergerak cepat." Camilla tidak bekerja sendirian, dia punya jaringan. Kitty harus memutusnya sebelum terlambat. Ucapan itu menyalakan bara tekad William. Ia segera memerintahkan tim investigasi meningkatkan pengawasan pada Tom dan Laura, sekaligus menelusuri lebih dalam keuangan keluarga Camilla. Namun ia tahu, ada satu jejak yang harus ia ikuti sendiri. Sebuah laporan baru saja sampai ke tangannya. Tom terlihat di sebuah pub di Soho, London. Bukan bersama Marcus Reed, melainkan dengan sekumpulan jurnalis internasional. Hari itu, akhir Agustus yang muram, pub remang-remang itu dipenuhi cahaya samar lampu gantung dan alunan jazz yang menenggelamkan percakapan. Dari balik kaca berembun, William berdiri dengan mantel wol dan topi untuk menyamarkan diri, mengamati. Di sudut ruangan, Tom duduk dengan sikap penuh percaya diri namun tetap berhati-hati. Tangannya terulur, menyerahkan sebuah map tipis kepada seorang pria berambut pirang berkacamata, yang kemudian dikenali sebagai reporter dari sebuah surat kabar New York. Di balik kaca itu jantung William berdetak kencang. Ia tahu folder tipis itu bisa berisi bom yang mampu mengguncang singgasana kerajaan. Bayangan malam di London membawa ketegangan yang kian pekat. Pertukaran itu berlangsung kurang dari 10 menit, namun cukup untuk membuat Pangeran William menyadari betapa genting situasinya. Dari balik kaca jendela pub gelap di kawasan Soho, ia melihat Tom menyerahkan sebuah map tipis kepada seorang pria berambut pirang dengan kacamata, wartawan dari sebuah surat kabar ternama New York. William tidak mendekat. Ia tahu konfrontasi langsung hanya akan membuat Camilla waspada. Sebagai gantinya, ia mengangkat ponselnya, mengabadikan momen itu dalam sebuah foto. Meskipun gambar itu tidak sepenuhnya jelas, namun cukup untuk menjadi bukti. Tom memang tengah menjual rahasia yang bisa mengguncang fondasi monarki. Kembali di Clarence House, William menyusun potongan demi potongan laporan, foto, dan dokumen. Gambar besar pun terbentuk. Camilla ternyata adalah dalang di balik kampanye kebocoran informasi yang terencana rapi. Ia mengoreksi rahasia-rahasia sejak masa ia menjadi permaisuri, lalu menggunakannya sebagai senjata untuk membentuk opini publik, melawan Raja Charles. Tom menjadi jembatan penghubung dengan media, mengalirkan dokumen dan uang ke tangan para jurnalis, menciptakan badai skandal yang menghantam istana. Sementara Laura, meski tampak ragu, justru terlibat dalam menjaga jalannya jaringan itu. Zakia diduga bekerja sama dengan para investor untuk menyamarkan jejak keuangan. Dan di atas semua itu, satu bukti paling mengerikan muncul, penarikan sebesar 50 juta pound sterling dari dana amal kerajaan. Itu bukan sekadar kesalahan administrasi, itu adalah bukti nyata keterlibatan Charles. Senjata mematikan yang kini digenggam Camilla, siap ditancapkan ke jantung monarki Inggris. William menggenggam foto barunya dengan erat. Matanya menyala dingin, penuh tekad. Ia sadar ini bukanlah kebocoran tunggal. Ini adalah kampanye yang disusun dengan presisi, Camilla sebagai otaknya, Tom dan Laura sebagai bidak-bidak kunci. Tujuannya bukan hanya mempermalukan Charles, tetapi menghancurkan kepercayaan publik kepada seluruh keluarga kerajaan. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap taman gelap Clarence House. Suaranya lirih, namun syarat tantangan. "Kau pikir kau bisa meruntuhkan kami, Camilla? Aku akan membuatmu menyesali permainan ini." London kala itu diguyur hawa dingin, namun di lingkaran masyarakat kelas atas, api skandal justru menyala terang. Bisikan mengenai kebocoran dokumen dan uang yang hilang dari dana amal kerajaan membara di setiap sudut pesta. Dan pada sebuah gala amal di kawasan Mayfair, Camilla muncul mengejutkan semua mata. Ia melangkah anggun dengan balutan gaun sutra hitam, tatapannya tajam, penuh rasa percaya diri. William, yang hadir sebagai tamu kehormatan, segera menangkap sosoknya. Ia tahu dari tim penyelidikannya bahwa Camilla akan muncul malam itu. Namun melihat keberanian wanita itu secara langsung, darahnya mendidih. Ia meletakkan gelasnya, lalu melangkah mendekat. Tatapannya dingin, langkahnya penuh tekad. Ia menyela percakapan Camilla dengan seorang taipan, dan saat itu pula semua kepura-puraan runtuh. Suara William terdengar membeku, menusuk seperti es. "Aku punya bukti. Pertemuanmu dengan Marcus Reed. Tom yang mentransfer uang ke National Star, dan penarikan sebesar 50 juta pound dari dana amal kerajaan.
Semuanya ada di tanganku.